Misteri di Desa Surya Kencana. Keajaiban malam yang mengubah takdir. Assalamualaikum, saudara-saudara sekalian. Pada malam yang penuh keajaiban dan misteri, izinkan saya membagikan kisah yang telah lama tersembunyi di sudut Desa Surya Kencana. Sebuah tempat kecil di pelosok Jawa Timur yang kini menjadi saksi atas peristiwa luar biasa. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika sang rembulan menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya pucat yang menembus rimbunnya pepohonan, dan seolah menyatu dengan irama alam yang tenang. Di tengah keheningan malam itu, di sebuah rumah sederhana yang atapnya terbuat dari rumbia, hiduplah seorang tokoh agama yang sangat dihormati, Ustaz Arif Mustafa. Ustaz Arif dikenal di kalangan warga sebagai sosok yang selalu rendah hati dan penuh kebijaksanaan. Namun, malam itu, tidurnya terganggu oleh sebuah mimpi yang begitu nyata dan mengguncang hati. Dalam mimpinya, Ustaz Arif melihat sesosok hewan ternak, seekor sapi milik beliau yang dikenal dengan sebutan si Cemerlang, sedang mengalami kegelisahan luar biasa. Di dalam mimpinya, ia melihat sapi itu terbaring lemah dengan perutnya yang tampak bergelombang seakan menyembunyikan rahasia besar. Dengan napas tersengal dan jantung yang berdebar, Ustaz Arif pun terbangun dari tidurnya. Keringat dingin masih mengalir di dahinya, menandakan betapa nyata mimpi itu terasa. Tanpa membuang waktu, ia segera mengenakan sorban kesayangannya dan meraih lentera kecil sebagai penerang. Dalam benaknya, terlintas keyakinan bahwa apa yang dilihatnya adalah sebuah pertanda dari Sang Kuasa, suatu tanda yang harus segera ditangani dengan penuh keikhlasan. Di luar rumah, udara malam yang dingin menyambutnya, sementara suara jangkrik dan desir angin di antara dedaunan menjadi irama yang mendampingi langkahnya. Tak lama kemudian, di jalan setapak menuju kandang ternak, ia bertemu dengan Pak Budi, seorang tetangga yang juga terbangun karena suara aneh yang baru saja terdengar. "Ustaz, ada apa ini? Saya mendengar suara aneh dari kandang sapi tadi malam," ujar Pak Budi dengan wajah penuh kekhawatiran. "Saya juga merasakannya, Pak Budi. Mari kita bersama-sama periksa," balas Ustaz Arif dengan nada serius namun penuh ketenangan. Mereka pun berjalan cepat menuju kandang ternak yang terletak di ujung pekarangan. Di situ, di bawah sinar rembulan yang redup, terlihat jelas sosok si Cemerlang yang selama ini dikenal sebagai sapi yang tenang dan lemah lembut, kini tampak berbeda. Tubuhnya yang besar berguncang dengan gerakan tidak wajar, seolah-olah ada kekuatan yang menguasai dari dalam. Suara melenguh yang datang dari sapi itu semakin menggema, menandakan penderitaan yang mendalam. Saat mereka semakin dekat, keduanya menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. Di tengah deru nafas sapi itu, tiba-tiba terdengar bunyi seperti tangisan seorang bayi. Tak lama kemudian, di hadapan mata mereka yang terkejut, si Cemerlang melahirkan dua sosok bayi manusia. Bukan seekor anak sapi yang biasa mereka harapkan, melainkan dua bayi yang tampak begitu rapuh namun memancarkan aura keajaiban. Pak Budi terdiam, sementara Ustaz Arif, dengan hati berdebar namun penuh keikhlasan, mendekati sapi yang kini tampak kelelahan. "Ya Allah, apakah ini tanda dari MU?" bisik Ustaz sambil menundukkan kepala dalam doa. Di antara desah napas yang masih tersisa dari sapi tersebut, bayi-bayi itu terlihat tenang seolah telah menanti kehadiran dunia ini dengan sabar. Tak lama setelah kejadiannya, keributan mulai terdengar dari seberang pekarangan. Warga desa yang selama ini terlelap mulai terbangun oleh suara-suara aneh dan bisikan yang terdengar samar-samar. Beberapa orang keluar dari rumah dengan lentera kecil, penuh rasa ingin tahu, sementara yang lain terdiam, menyaksikan dengan campuran antara kekaguman dan kecemasan. Di tengah kekacauan yang mulai menyelimuti suasana, beberapa warga berkumpul di depan rumah Ustaz Arif. Di antara mereka, seorang tokoh senior desa, Pak Mulyadi, maju dengan suara berat. "Ustaz, apa maksud kejadian ini? Apakah ini berkah atau pertanda buruk bagi kita semua?" tanya Pak Mulyadi, matanya mencerminkan kekhawatiran yang mendalam. Ustaz Arif pun menatap wajah-wajah yang penuh tanya dan keheranan itu, kemudian menjawab dengan nada tegas namun lembut. "Saudaraku,
Kita harus bersabar dan berserah diri kepada kehendak Allah. Janganlah kita buru-buru menghakimi, karena setiap tanda yang datang darinya pasti mengandung hikmah yang tersembunyi. Setelah melalui perenungan singkat, Ustaz Arif memutuskan untuk menamai kedua bayi tersebut. Bayi laki-laki diberi nama Rizwan, yang berarti rahmat, sedangkan bayi perempuan dinamai Farhana, yang melambangkan kebahagiaan dan keberkahan. Penamaan ini bukan semata-mata karena keindahan bunyinya, melainkan juga sebagai harapan agar kedua anak tersebut kelak membawa perubahan positif bagi desa ini. Dengan hati-hati, Ustaz Arif menggendong kedua bayi itu dan membawanya ke dalam rumahnya. Di sana, di ruang tamu sederhana yang selalu menjadi tempat berkumpulnya doa dan renungan, ia merawat bayi-bayi itu dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, si cemerlang, yang telah melahirkan dengan penuh pengorbanan, tergeletak lemah di sudut kandang, namun tatapan matanya menyiratkan kedamaian yang aneh. Seolah-olah ia tahu bahwa peristiwa luar biasa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Tak jauh dari kandang, sesosok bayangan muncul perlahan di balik pepohonan. Seorang pria berpakaian hitam, sosok yang sulit dikenali, berdiri di pinggir halaman sambil memandang ke arah kandang dengan tatapan yang dalam. Warga yang kebetulan melihatnya sempat berbisik, "Siapakah orang itu? Apakah ia berhubungan dengan kejadian malam ini?" Namun, sosok itu hanya berdiri diam, seakan menjadi saksi bisu atas mukjizat yang baru saja terjadi. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang keajaiban malam itu menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok desa. Di pasar, di warung kopi kecil, bahkan di sela-sela percakapan di lapangan, semua membicarakan tentang kelahiran Rizwan dan Farhana dari seekor sapi. Reaksi pun terbagi. Ada yang menyambutnya dengan penuh sukacita dan harapan, sementara yang lain menganggapnya sebagai pertanda buruk yang harus diwaspadai. Pagi berikutnya, suasana di desa Surya Kencana terasa berbeda. Udara masih sejuk, namun ada kehangatan yang mengalir di antara setiap warganya. Beberapa orang berkumpul di depan rumah Ustaz Arif untuk melihat langsung kedua bayi itu. Di tengah kerumunan, seorang wanita parubaya bernama Ibu Siti, yang dikenal akan kebijaksanaannya, maju untuk memberikan nasihat. "Anak-anak, peristiwa ini sudah terjadi di hadapan mata kita. Marilah kita lihat sebagai ujian dan berkah dari Allah. Seperti yang pernah diceritakan dalam kisah-kisah lama, terkadang Allah memberikan tanda-tandanya dengan cara yang tidak terduga," ujar Ibu Siti dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ibu Siti pun menceritakan kisah-kisah kuno yang mengisahkan bahwa di masa lalu, pernah terjadi mukjizat serupa yang kemudian membawa pencerahan bagi suatu kerajaan. Cerita itu disimak dengan seksama oleh warga, yang meskipun masih diliputi kecemasan, mulai merasakan secercah harapan di tengah ketidakpastian. Di antara kerumunan, ada pula seorang pemuda bernama Andi yang sangat penasaran. Ia mendekati Ustaz Arif dengan wajah penuh tanya, "Ustaz, bagaimana mungkin seekor sapi yang selama ini kita anggap biasa saja, tiba-tiba melahirkan bayi manusia? Bukankah itu bertentangan dengan hukum alam?" Tanya Andi dengan nada skeptis namun tulus. Ustaz Arif menatap Andi dengan lembut, lalu menjawab, "Andi, alam semesta ini penuh dengan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh Allah. Janganlah kita terlalu terpaku pada logika duniawi. Percayalah bahwa setiap peristiwa, betapapun anehnya, memiliki maksud yang lebih tinggi dan harus kita terima dengan hati yang lapang." Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa Surya Kencana mulai berangsur-angsur kembali ke ritmenya, meski dengan perasaan yang berbeda. Rizwan dan Farhana tumbuh di bawah pengawasan penuh kasih dari Ustaz Arif. Anehnya, kedua bayi itu tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Saat mereka terbangun, mereka hanya memandang sekeliling dengan mata besar yang penuh dengan ketenangan seakan mengerti arti hidup jauh sebelum waktunya. Di sela-sela waktu, Ustaz Arif mencatat pengamatan-pengamatannya dalam sebuah jurnal. Setiap goresan pena berisi renungan tentang keajaiban malam itu, serta pemikirannya mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Ia menuliskan betapa dalamnya perasaan syukur yang mengalir meski di tengah kekacauan dan kecemasan yang melanda desa.
Tulisan-tulisan itu kemudian menjadi sumber inspirasi tidak hanya bagi warga Surya Kencana, tetapi juga bagi mereka yang datang dari luar untuk menyaksikan mukjizat ini. Sementara itu, di sudut-sudut desa, perdebatan sengit mulai mewarnai suasana. Pak Mulyadi, yang semula sangat skeptis, sering mengadakan pertemuan kecil bersama beberapa warga untuk membahas apakah kelahiran bayi manusia dari sapi benar-benar merupakan berkah atau justru pertanda malapetaka. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai keajaiban ini menjadi pemicu kekacauan di antara kita, ucapnya dalam salah satu pertemuan, diiringi tatapan khawatir dari beberapa warga yang lain. Namun, tidak semua orang sepakat dengan pandangan tersebut. Banyak warga yang melihat kejadian ini sebagai anugerah yang luar biasa. Di antara mereka, Ibu Laila, seorang wanita yang dikenal lemah lembut, menyatakan keyakinannya dengan lantang. Lihatlah senyum kecil yang terpancar dari Rizwan dan Farhana. Mereka seolah membawa kedamaian yang selama ini kita cari. Mungkin inilah awal dari sebuah era baru yang penuh berkah, ujar Ibu Laila sambil menyeka air mata kebahagiaan. Di balik perdebatan dan bisik-bisik yang terus bergulir, Ustaz Arif terus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Setiap malam, ia mengadakan majelis doa di halaman rumahnya, mengajak warga untuk membaca ayat-ayat suci dan memohon petunjuk dari Allah. Suara lantunan doa dan bacaan Al-Quran seolah menyatu dengan gemerisik angin malam, menciptakan suasana yang khusyuk dan penuh harapan. Tak jarang, di sela-sela doa itu, warga merasakan kehadiran suatu kekuatan yang menenangkan. Rizwan dan Farhana, meski masih kecil, tampak memiliki aura yang mampu menyentuh hati setiap orang yang berada di sekitarnya. Mereka duduk dengan tenang di pangkuan Ustaz Arif, seakan mengisyaratkan bahwa mereka telah diberkahi dengan ketenangan batin yang mendalam. Suatu malam, ketika rembulan kembali bersinar penuh, sebuah peristiwa mengejutkan kembali terjadi. Di tepi halaman kandang, sesosok bayangan berpakaian hitam muncul lagi. Kali ini, ia tampak lebih jelas. Warga yang sedang bergadang mendengar suara langkah-langkah pelan mendekati kandang. Bayangan itu kemudian berhenti sejenak, menatap ke arah si cemerlang yang kini telah tertidur lelap. Siapakah dia? Apakah ia datang untuk menilai keajaiban ini? Bisik salah seorang warga dengan suara gemetar. Sosok itu tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri diam, kemudian perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Kejadian ini menambah lapisan misteri yang membuat warga semakin terpukau sekaligus khawatir. Tak ada yang tahu apakah kehadiran sosok itu merupakan pertanda baik ataukah sesuatu yang harus diwaspadai. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan di desa mulai berubah. Kejadian luar biasa yang terjadi di malam itu seakan menjadi benih-benih perubahan yang tumbuh subur. Warga desa yang tadinya saling curiga dan bimbang, kini perlahan mulai menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Pertemuan rutin di balai desa diadakan, dan diskusi hangat mengenai makna keajaiban itu menjadi topik yang menyatukan perbedaan. Di sela-sela kegiatan sehari-hari, tak jarang terdengar cerita tentang perjalanan hidup Ustaz Arif sebelum peristiwa itu. Ia pernah mengalami berbagai ujian dan cobaan yang mengasah ketabahannya. Banyak warga yang mengingat betapa Ustaz Arif selalu membantu mereka yang kesusahan, memberikan nasihat bijak, dan mendorong mereka untuk selalu berserah diri kepada kehendak Tuhan. Kisah masa lalunya ini semakin membuatnya dihormati, karena ia dianggap sebagai sosok yang telah melalui banyak liku kehidupan dan tetap teguh pada keyakinannya. Rizwan dan Farhana pun mulai menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Meskipun belum bisa berbicara, kedua anak itu seolah sudah bisa menyampaikan pesan melalui tatapan mata mereka yang tenang. Setiap kali mereka tersenyum, seolah kehadiran sinar kebahagiaan memenuhi ruangan. Anak-anak lain di desa pun merasa tertarik untuk bermain dan belajar bersama mereka, sehingga suasana hati pun berubah menjadi lebih ceria dan penuh harapan. Suasana baru ini pun menginspirasi banyak perubahan positif. Perselisihan kecil yang selama ini mengganggu keharmonisan warga mulai mereda. Bahkan, sebuah perseteruan lama antara dua keluarga terpandang akhirnya dapat diselesaikan dengan damai.
Banyak yang mengaitkan hal ini dengan keberadaan Rizwan dan Farhana sebagai simbol keajaiban yang membawa kesembuhan bagi hati yang terluka. Ustaz Arif kerap mengingatkan, kita harus menyikapi peristiwa ini dengan hati yang lapang. Jangan sampai kekhawatiran merusak persatuan kita. Ingatlah bahwa setiap ujian dan mukjizat yang Allah berikan selalu menyimpan pelajaran berharga bagi kehidupan. Ucapan-ucapan bijaknya semakin menginspirasi warga untuk saling membantu dan merawat satu sama lain. Malam demi malam, di bawah sinar rembulan yang terus menyinari, majelis doa di halaman rumah Ustaz Arif semakin ramai. Suara lantunan ayat suci menggema, seolah menyatu dengan alam semesta. Di antara warga yang hadir, terlihat jelas perasaan syukur dan harapan yang tumbuh. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana agung Sang Pencipta. Tak hanya itu, kehadiran para tamu mulai berdatangan dari luar desa. Para musafir, pelancong, dan bahkan beberapa ulama dari daerah tetangga mendengar tentang keajaiban yang terjadi di Surya Kencana. Mereka datang dengan penuh rasa ingin tahu, berharap dapat menyaksikan secara langsung mukjizat kelahiran Rizwan dan Farhana. Dengan rendah hati, Ustaz Arif menyambut para tamu tersebut, menceritakan kisah itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Salah seorang tamu, seorang ulama muda bernama Hashim, terpesona oleh cerita itu. Ia mengamati dengan seksama bagaimana kedua anak itu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin, dalam keheningan mereka terdapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah lama menghantui umat, pikir Hashim sambil menuliskan pengamatannya dalam sebuah buku kecil. Kehadiran para tamu ini membawa angin segar bagi desa Surya Kencana. Tak hanya sebagai bukti bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna hidup. Di setiap sudut desa, cerita tentang Rizwan dan Farhana menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan tentang keikhlasan, persatuan, dan kekuatan iman dalam menghadapi segala cobaan. Di tengah arus kehidupan yang terus berubah, Ustaz Arif tidak pernah berhenti berdoa dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap malam, di bawah langit yang penuh bintang, ia menghabiskan waktu dengan berzikir dan merenungkan nasib umat manusia. Dalam keheningan itu, ia merasa dekat dengan Sang Pencipta, seolah-olah diberi petunjuk mengenai arah kehidupan yang harus ditempuh. Dalam salah satu malam yang hening, Ustaz Arif menulis di jurnalnya, "Aku menyaksikan keajaiban yang tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Rizwan dan Farhana bukan sekadar anak-anak biasa. Mereka adalah titipan Allah untuk mengubah nasib kami, sebagai pengingat bahwa di balik setiap peristiwa yang tampak aneh, tersimpan rahmat yang tak terhingga." Tulisan itu kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang, menegaskan bahwa mukjizat selalu hadir ketika hati tulus berserah diri kepadanya. Seiring waktu, Rizwan dan Farhana pun tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih. Mereka belajar di bawah bimbingan Ustaz Arif dan didampingi oleh para tetua desa yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Anak-anak itu tak hanya menyerap ilmu, tetapi juga menebarkan aura positif yang mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Sungguh, kehadiran kedua anak itu membawa perubahan yang sangat nyata. Desa yang dulu dikenal dengan perpecahan dan ketidakpercayaan kini perlahan berubah menjadi komunitas yang kompak dan saling menguatkan. Tradisi gotong royong kembali hidup dan persaudaraan tumbuh di antara setiap warganya. Di balik segala keindahan yang mulai tumbuh, bayangan sosok berpakaian hitam itu sesekali kembali muncul. Meskipun tidak ada yang mengetahui identitasnya, kehadirannya tetap menyisakan tanda tanya yang menghantui malam-malam sepi. Apakah ia seorang utusan untuk mengawasi keajaiban ini? Ataukah sekadar bayang-bayang masa lalu yang kembali menghantui? Tak ada satupun yang mampu menjawabnya. Namun, misteri inilah yang menambah kedalaman cerita, mengajak setiap insan untuk terus merenung dan mencari makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Pada akhirnya, perjalanan hidup Rizwan dan Farhana pun semakin melejit. Mereka tumbuh dengan pesona ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa,
Seolah-olah seluruh pengalaman hidup yang penuh liku telah menyatu dalam jiwa mereka. Tak jarang, mereka terlihat sedang duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Ustaz Arif, memandangi cakrawala dengan tatapan yang seolah mengandung sejuta rahasia. Sementara itu, Ustaz Arif semakin giat mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh warga. Ia mengingatkan, "Saudaraku, hidup ini penuh dengan misteri. Janganlah kita terjebak dalam ketakutan atau keputusasaan. Percayalah bahwa setiap ujian dan mukjizat yang Allah hadirkan selalu membawa pelajaran untuk kita. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai titik awal untuk bersatu dan saling menguatkan." Kata-kata bijak Ustaz Arif itu menyebar luas, menginspirasi tidak hanya warga Surya Kencana, tetapi juga mereka yang datang dari daerah lain. Desa kecil yang dahulu sepi dan sederhana kini menjadi pusat pertemuan bagi mereka yang mencari pencerahan spiritual. Para pendatang datang untuk mendengarkan ceramah, mengikuti majelis doa, dan merasakan getaran kebersamaan yang begitu murni. Pada suatu pertemuan besar di balai desa, ketika hujan rintik-rintik mulai reda dan pelangi perlahan muncul di ufuk timur, seluruh warga berkumpul dengan penuh haru. Kepala desa, yang semula pun terkesan skeptis, kini berdiri di depan umum menyampaikan sambutan. "Kita telah menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. "Mari kita terima mukjizat ini dengan hati yang bersih, dan jadikan ia sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik." Kisah tentang Rizwan dan Farhana pun semakin menjadi legenda. Cerita tentang keajaiban kelahiran dari si cemerlang disampaikan turun-temurun, mengingatkan setiap generasi bahwa keajaiban Allah hadir dalam bentuk yang paling tak terduga. Anak-anak yang tumbuh di desa ini pun diajarkan untuk selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan tersimpan rahmat yang tiada tara. Dalam perjalanan panjang hidupnya, Ustaz Arif selalu menyadari bahwa peristiwa ini adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Ia menuliskan dalam jurnalnya, "Keajaiban ini bukan sekadar keanehan alam, melainkan panggilan untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang selama ini terlena dalam keputusasaan." Semoga Rizwan dan Farhana kelak menjadi pelita yang menerangi jalan umat manusia menuju kebaikan dan keadilan. Akhirnya, ketika musim berganti dan tahun-tahun berlalu, Rizwan dan Farhana pun tumbuh dewasa dengan pesona yang semakin memukau. Mereka tak hanya menjadi simbol harapan di Surya Kencana, melainkan juga panutan bagi banyak orang di seantero wilayah. Dengan bimbingan Ustaz Arif, kedua pemuda ini mengambil peran penting dalam memajukan desa, menyelesaikan perselisihan lama, dan menginspirasi warganya untuk hidup dalam harmoni. Perjalanan mereka mengajarkan satu pelajaran yang mendalam, bahwa keajaiban sesungguhnya tidak hanya terletak pada hal-hal yang tampak mustahil, tetapi juga pada kekuatan iman, cinta, dan kebersamaan. Dalam setiap langkah, setiap senyum, dan setiap doa yang terucap, tersimpan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai hamba-hambanya, meski caranya berinteraksi dengan dunia ini seringkali tersembunyi di balik tirai misteri. Di malam-malam yang penuh bintang, di bawah langit yang terbentang luas, warga Surya Kencana kerap berkumpul untuk merenungi arti kehidupan. Mereka saling bertukar cerita, berbagi kenangan, dan mengingat kembali momen ketika keajaiban itu pertama kali terjadi. Suasana penuh haru dan syukur menyelimuti setiap hati, mengingatkan bahwa di balik setiap peristiwa aneh, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Begitulah kisah di desa Surya Kencana, kisah tentang keajaiban yang mengubah nasib, mengokohkan iman, dan mengajarkan arti sejati dari kebersamaan. Rizwan dan Farhana, yang lahir dari sebuah mukjizat malam, kini telah menjadi simbol pengharapan bagi seluruh umat. Di setiap sudut desa, dalam setiap doa dan senyum, tersimpan kenangan akan malam itu, saat di bawah sinar rembulan, segala sesuatu menjadi mungkin. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu membuka hati, menerima keajaiban yang datang dalam bentuk apapun, dan percaya bahwa di balik setiap ujian terdapat berkah yang menunggu untuk ditemukan. Dan pada akhirnya, marilah kita renungkan,
bahwa meskipun hidup penuh dengan misteri dan ketidakpastian, cahaya iman dan kasih sayang akan selalu menerangi jalan kita menuju kedamaian abadi. Demikianlah kisah misteri di Desa Surya Kencana, keajaiban malam yang mengubah takdir. Semoga cerita ini membawa pencerahan dan kekuatan bagi hati kita semua untuk terus berserah diri pada rencananya, karena setiap mukjizat, sekecil apapun, merupakan bukti kasih sayang dan kebesaran Sang Pencipta. Waalaikumsalam